Selamat pagi Pace Ebene, para siswa sekalian. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang konsep. Konsep sebuah program itu layak atau tidak diterima oleh masyarakat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma pemrograman, di mana kita akan mempelajari bagaimana sebuah program itu akan baik diterima melalui kualitas program. Ayo, kita mulai. Algoritma dan pemrograman. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kualitas sebuah program. Program apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah software yang sering kita gunakan. Software yang kalian sering gunakan, ya mungkin yang kalian gunakan itu adalah game yang selama ini kalian sering mainkan. Nah, itu adalah sebuah program yang dibuat oleh manusia. Nah, bagaimana supaya harus diterima oleh masyarakat? Pertama, kita harus mengetahui kualitas sebuah program sebelum program itu dibuat. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan yang kompleks, manusia memerlukan campur tangan komputer. Ya. Untuk saat ini, hal utama untuk menjalankan sebuah komputer dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah kualitas program pada sebuah perangkat tersebut. Jadi, jika pada sebuah perangkat komputer, program atau software yang digunakan tidak berkualitas, maka komputer yang akan kita gunakan itu adalah sia-sia. Apa tujuan kita mempelajari konsep ini? Ya, jadi kita hanya mempelajari konsepnya. Apa tujuan kita? Pertama, mungkin yang harus diharapkan dari siswa adalah setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pertama, pentingnya pengujian sistem. Mungkin suatu saat kalian jadi analis sistem, jadi kalian harus melalui langkah-langkah ini. Kedua, strategi pengujian sistem. Ya, jadi sistem itu sebelum dikeluarkan atau diterbitkan atau sebelum digunakan, itu harus dilakukan pengujian yang sistematis. Ketiga, proses testing, bahwa ibarat seorang pelamar pekerjaan, ketika dia sudah diterima, ya 3 bulan pertama dia harus training dulu, kualitasnya bagus, dia memenuhi kualifikasi atau tidak. Sama dengan program, sebelum digunakan dia harus melalui 3 proses ini. Pertama, harus diuji dulu melalui pengujian sistem. Kedua, software itu juga harus diuji. 3 adalah proses testing. Ya. Kenapa penting pengujian sistem? Pertama, pengujian perangkat lunak dilakukan untuk menentukan keberadaan. Ingat, keberadaan, kualitas, dan kemurnian dari atribut-atribut sistem aplikasi. Apa itu atribut? Atribut itu alat-alat yang akan digunakan dalam sebuah software. Contoh, kalau kalian menggunakan software Microsoft Word, atributnya banyak di situ berupa icon-icon. Nah, atribut itu bisa enggak dijalankan pada aplikasi itu dengan baik? Bisa enggak dia berkualitas ketika kita menggunakannya? Ini yang dimaksud dengan keberadaan, kualitas, dan kemurnian dari atribut-atribut tersebut. Kemudian berikutnya, pengujian dilakukan dengan memanfaatkan tool dan teknik. Ingat, pengujian juga harus dilakukan menggunakan alat, tool, alat, dan teknik. Dalam mata kuliah RPL, kalau kalian nanti kuliah di STIMIK, itu ada namanya RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, bagaimana program itu direkayasa oleh tool dengan teknik yang sangat tinggi sehingga menghasilkan sebuah software yang berkualitas. Nanti kalau kalian kuliah di sana ada namanya mata kuliah RPL, rekayasa perangkat lunak. Kemudian apa lagi? Nah, semakin baik struktur dari proses pengujian, semakin baik pula hasil pengujiannya, ya. Jadi kalau prosesnya bagus, maka hasil akhirnya pasti baik juga. Ya, ibarat kalian sekolah kan, kalau prosesnya kalian bagus, kalian hadir terus mengerjakan tugas, kemudian ujiannya juga bagus, pasti hasilnya mendapatkan nilai yang baik. Sama dengan sebuah sistem. Jika pengujiannya bagus, kemudian diolah dan dibuat sistemnya bagus, maka hasilnya pasti bagus. Ini adalah tujuan pengolahan sistem.
Apa tujuan pengajian kualitas program? Pertama, SQA atau Software Quality Assurance. Ya, di sini tulisan softwarenya kebetulan V di komputer Bapak ini kurang bagus, maka huruf V-nya tidak kelihatan. Ini maksudnya software, ya, Software Quality Assurance. Merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pengembangan program software. Jadi, kualitas sebuah software itu harus melalui proses yang cukup lama. Ya, kalau kami dulu dalam mata kuliah pembuatan program tentang sistem informasi perpustakaan, ya kita harus tahu kualitasnya. Program yang kita gunakan itu nantinya seperti apa kualitasnya. Jangan nanti orang klik untuk meminjam lalu menunya tidak muncul. Klik untuk membayar kalau ada denda, pada kualitasnya pada saat keterlambatan mengembalikan buku lalu malah nggak berfungsi. Nah, ini penting tujuan pengujian ini. Yang pertama tadi ya Software Quality Assurance. Jadi kualitas sebuah program itu harus benar-benar bagus. Kemudian ada 2 parameter prosedur pengujian program. Yang pertama adalah suatu software mampu menyediakan fungsi. Ingat, fungsi, jenis, dan akurat yang sama ketika end user memerlukan. Waktu sebenarnya. Jadi saya ulangi, suatu software mampu menyediakan fungsi, jenis, dan waktu yang sama ketika end user memerlukan. Ya. Sebenarnya end user itu apa sih? End user itu adalah pengguna. Kalau di bahasa terjemahkan adalah pengguna air. Pengguna air itu ya kita yang menggunakan. Tepat waktu enggak? Kalau misalnya begini, contoh suatu ketika misalnya kepala sekolah meminta seorang programmer untuk membuat sistem informasi perpustakaan. Nah, waktunya diberikan kesempatan 1 bulan. Tepat waktu enggak dia mengerjakan itu? Kemudian fungsinya berjalan dengan baik enggak ketika melakukan pengujian? Kemudian jenisnya, ya jenisnya sistem yang berguna untuk mengelola sebuah perpustakaan. Jadi itu yang harus menjadi parameter dalam prosedur pengujian program. Tepat waktu, kemudian fungsinya berjalan dengan baik, dan juga jenisnya. Ya, jenis program yang digunakan itu harus tepat. Misalnya yang dibutuhkan sekarang itu Fox Pro, tapi dia itu menggunakan Delphi yang sudah lama ditinggalkan orang dalam pembuatan program. Nah, itu maksudnya jenisnya ya. Kemudian end user dapat menjalankan produk dengan nyaman dan layak. Nah, ini yang paling penting. Bahwa untuk apa sih tujuan pengujian kualitas program? Yang paling penting adalah kita nyaman dan aman menggunakannya. Jangan nanti baru aja kita mulai mengoperasikan sebuah software lalu ngadatnya banyak. Kemudian belum gak kita mulai, tiba-tiba errornya banyak. Tiba-tiba keluar sendiri dari program. Nah, ini yang paling penting. Itu tujuan pengujian sistem. Berikutnya, apa sih contoh produk perangkat lunak? Mungkin kalian sudah tahu, banyak sekali, dan kalian sudah pasti banyak dan sudah sangat banyak kalian gunakan. Pertama, ini commercial software. Nah, commercial software ini maksudnya adalah software-software yang digunakan oleh banyak halayak ramai. Ya, contoh paling sederhana Microsoft Word, Office, PowerPoint yang saya gunakan sekarang, ada Photoshop dan lain sebagainya. Jenis-jenis Adobe itu ada. Nah, itu adalah contoh produk program perangkat lunak yang digunakan. Apalagi software sistem operasi. Di sini ada Windows, kemudian ada iOS, ada Mac, ada Linux dan lain sebagainya. Bahkan ada Android ya dalam menggunakan program. Kemudian berikutnya adalah macam-macam software, mulai dari browser, antivirus, kemudian software untuk MP3 dan lain sebagainya. Nah, juga ini adalah program. Nah, kemudian yang terakhir misalnya program media sosial, ada Talk, ada Join, Line, WhatsApp, Skype, kemudian banyak sekali sekarang. Mungkin TikTok, nah itu juga program. Ternyata TikTok itu banyak digemari. Karena apa? End usernya sangat nyaman menggunakan.
Nah, ini contoh-contoh produk perangkat lunak. Berikutnya, apa sih kriteria pengujian kualitas sebuah perangkat lunak? Pertama, yang mau ditanya, sebenarnya apa sih yang mau diukur? Nah, itu pertanyaan mendasar biasanya. Kalau misalnya ada presentasi, kami dulu, ini salah satu pertanyaan dari kawan. Kok apa sih yang mau diukur? Nah, sebenarnya yang pertama itu yang mau diukur prosesnya. Benar apa enggak sih prosesnya? Misalnya anggaplah membuat contoh sederhana, misalnya membuat bakso. Bagus enggak prosesnya? Campurannya udah bagus belum? Kemudian misalnya bahan-bahan yang dimasukkan itu sudah sesuai atau belum dalam prosesnya? Ingat tadi, kalau prosesnya bagus pasti hasilnya bagus. Kemudian produk. Ya, produk yang dihasilkan ini nantinya bagus apa enggak melalui proses tadi. Ketika kalian campurannya bagus, ketika tekniknya tinggi, ketika prosesnya bagus, pasti kualitas yang akan dihasilkan bagus. Dan ingat, proses terakhir tadi adalah pengujian sistem. Itu harus diuji dulu. Sepeda motor kamu beli. Sebelum kamu gunakan, pasti inrahin dulu. Diuji dulu, layak enggak ini saya bawa kalau jalan jauh. Misalnya seperti itu. Sehingga misalnya tadi saya contohkan, ketika kita mau meminta untuk orang membuat software sistem informasi perpustakaan, produk ini sudah melalui proses dengan baik atau enggak? Layak enggak nanti ketika digunakan? Banyak hang atau kendalanya enggak? Kemudian terakhir, end user. Nah, yang paling penting ini adalah membuat pengguna nyaman dan aman serta menikmati program perangkat lunak yang kita buat. Sehingga apa sih yang mau diukur? Ya, yang pertama untuk proses. Prosesnya bagus enggak? Produk. Hasilnya bagus enggak nanti produk ini setelah diuji atau melalui sistem yang sangat tinggi misalnya. Kemudian yang paling penting, nyaman enggak penggunanya? Kalau pengguna enggak nyaman, kamu pasti ditinggalkan. Ya. Berikutnya adalah perlu evaluasi. Setelah kita menguji sebuah program, perlu evaluasi dalam pembuatan software. Apa saja yang perlu kita evaluasi sebelum kita membuat sebuah program ini, pengujian program ini? Pertama, cost. Biaya. Kita harus pikirkan juga biaya yang kita butuhkan untuk membuat sebuah program ini. Kedua, performance. Nanti kemampuan dalam mengelola sebuah sistem ini. Kemudian ketiga adalah readability. Dapat dibaca enggak? Pada proses pembacaannya bisa enggak kita menggunakannya dengan dapat dibaca dengan baik atau tidak? Kemudian reliability, kesesuaian. Sesuai enggak yang dibutuhkan oleh pengguna? Kalau pengguna butuhnya untuk game, lalu yang dibuat malah software lain, berarti enggak sesuai. Enggak realistis, enggak reality. Ya, dari kata reliability, dari kata kesesuaian. Kemudian robustness. Nah, ini adalah kemampuan mengatasi kesalahan. Maksudnya begini. Ketika kamu menjalankan sebuah program, lalu pada saat itu tiba-tiba ada kesalahan. Nah, ketika ada kesalahan, kita pasti ada namanya sistem recovery atau restart. Kita restart kembali sebuah program, lalu kemudian berjalan dengan baik. Nah, ini dia punya kemampuan mengatasi kesalahan atau robustness. Ya. Kemudian readability, ditulis secara ringkas, tepat dan benar. Ya, ini program ini jangan terlalu ribet. Kalau cara menulisnya ribet, kemudian tidak tepat, apalagi tidak benar. Nah, ini tidak sesuai dengan kriteria kita pada saat evaluasi untuk membuat sebuah program. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya dalam video ini kalian bisa pelajari pada LKS yang sudah kalian dapatkan. Selamat siang, salam sehat, Pace Ebene, Tuhan Yesus memberkati.